Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 19/4 kelompok 3 kewirausahaan pada kesempatan ini akan memaparkan materi tentang permasalahan bangsa dan peranan kewirausahaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Heri Rafli, Rismayani, Vivi Fatrika, dan Nurfidia. Langsung saja, materi pertama yaitu permasalahan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vivi Fatrika pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang permasalahan bangsa. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini beragam, mulai dari gizi buruk, kemiskinan, kualitas SDM yang rendah, hingga pada masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai hal, diantaranya yaitu sistem demokrasi, kesenjangan sosial, sistem pendidikan, dan pertumbuhan penduduk. Adapun salah satu permasalahan bangsa yang pertama yaitu gizi buruk. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang fisik yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktivitas tinggi. Selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Dewasa ini, pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun, jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata, malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin terus meningkat. Dan pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Dapat pula kita lihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan, di mana penduduk miskin di pedesaan mencapai 13,10%, sedangkan di perkotaan cenderung lebih sedikit, yaitu di angka 7,89%. Selanjutnya yaitu kualitas SDM yang masih rendah. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas dan produktivitasnya. Seperti halnya produktivitas kita pada bidang teknologi saja masih sangat rendah. Kita cenderung menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Dari sektor pangan pun kita masih banyak melakukan impor beras. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangatlah rendah. Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, diperlukan pemerataan penguasaan teknologi, kualitas pendidikan, dan manajemen pendidikan di Indonesia. Minimnya fasilitas pendidikan serta buruknya manajemen pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang cenderung diabaikan, menyebabkan tidak terciptanya pemerataan
menyebabkan tidak terciptanya pemerataan. Disinilah peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus mulai memperhatikan tingkat pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan Indonesia dengan cara mengirimkan tenaga pengajar yang kompetitif dan memiliki kualifikasi serta memfasilitasi perangkat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisi pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mempengaruhi stabilitas nasional setiap negara, sehingga setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 2012 hampir setiap tahunnya meningkat hingga pada tahun 2021. Jumlah pengangguran di Indonesia menembus angka lebih dari 13 juta jiwa, yaitu angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, materi kedua yaitu peranan kewirausahaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heri Raffi. Saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya dalam konteks bisnis. Dan adapun menurut para ahli, menurut John J. Kao, kewirausahaan adalah mereka yang mampu menggerakkan sesuatu, menggerakkan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Dan adapun menurut Thomas W. Seymour, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Dan adapun menurut Soeharto Prawikusumo, pendidikan kewirausahaan harus diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen. Alasannya adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yang mana terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan didikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen kepemilikan. Yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Adapun yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Jadi, pada mulanya kewirausahaan berkembang dalam bidang perdagangan, namun kemudian juga diterapkan di berbagai bidang lain seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan institusi lain seperti lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya lainnya. Dan kemajuan kewirausahaan tidak hanya dapat digunakan sebagai kiat bisnis jangka pendek, tapi juga sebagai kiat kehidupan serta umum dalam jangka panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurfidia. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu peranan kewirausahaan. Nah, peranan kewirausahaan yaitu suatu proses untuk membangun peningkatan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, peranan kewirausahaan sangat dinilai penting karena dapat mendorong ataupun dapat membantu pembangunan ekonomi dalam masyarakat maupun dalam ekonomi dalam nasional. Nah, adapun peranan yang pertama dalam peranan kewirausahaan yaitu membuka lapangan kerja atau menyediakan lapangan kerja. Nah, ketika seorang wirausahawan membuka usaha, maka ia
maka ia juga dapat membantu ataupun turut membuka lapangan kerja untuk orang lain, sehingga akan mengurangi ataupun meminimalisir pengangguran yang ada dalam masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Artinya di sini secara alamiah ataupun secara tidak sadar munculnya produk atau produk baru, baik itu berupa jasa ataupun barang, juga akan dapat memberikan sumbangsi ataupun dapat memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan nasional. Sehingga peranan kewirausahaan ini sangat penting. Yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, dengan adanya wirausaha, maka masyarakat yang masih pengangguran dapat langsung bekerja dengan adanya lapangan kerja yang disediakan. Dengan bekerja, maka masyarakat akan mendapatkan penghasilan, sehingga kesenjangan antara masyarakat yang kaya ataupun orang yang kaya dan orang yang miskin akan berkurang, sehingga kewirausahaan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dalam masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resmayani sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya mengenai peranan wirausaha. Adapun peranan wirausaha yang keempat yaitu mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, dengan makin banyaknya wirausaha yang dapat mengolah kekayaan alam berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun peranan wirausaha yang kelima yaitu menambah investasi dalam negeri. Nah, para wirausaha akan selalu memperbesar usahanya. Hal ini berarti menambah investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Semuanya ini akan membuat makin tangguhnya perekonomian masyarakat. Adapun peranan wirausaha yang keenam yaitu mengenai menambah pemasukan sektor pajak, yang dimana di sini wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayaran pajak yang besar pula, karena pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha memajukan perekonomian nasional. Sekian yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.